mengkonsumsi Milagros. Jadi oh ya, sebelumnya perkenalkan juga ini anak saya. Jadi waktu itu pertama saya ngerasain badan saya tuh nggak nyaman ya, buat kerja itu nggak enak gitu, pokoknya tuh kayaknya semuanya tuh sakit gitu, nggak enak buat kerja gitu. Nah pas itu saya coba periksa ke apotek, ternyata asam urat saya tinggi. Nah di situ saya disarankan untuk tidak makan kacang-kacangan, ikan yang berprotein tinggi gitu kan bisa menyebabkan asam urat ya. Jadi saya nggak boleh makan kayak gitu, saya ngikutin, nggak boleh makan sayur-sayuran yang berasam urat tinggi, saya ikutin. Tapi setelah itu lama itu kok jadi badan saya juga nggak enak lagi, yang tadi udah hilang tuh jadi nggak enak di bagian belakang sini, itu berat gitu rasanya, terus mata itu ngantuk dulu, jadi nggak enak gitu ya kalau buat kerja. Terus saya ke apotek lagi kan udah selang 1 tahun, ternyata asam urat saya turun, kolesterolnya yang tinggi, karena kan saya menghindari tadi sayur-sayuran kacang-kacangan itu kan, tahu tempe. Jadi saya makannya kayak udang, cumi kayak gitu. Terus paling suka itu leher ayam, itu saya suka banget ya. Jadi saya makan itu karena dulu kan saya jarang masak, saya beli gitu di tempat tinggal saya yang lama. Itu sering sekali makan itu tadi leher ayam yang diserondeng gitu, malah makannya sampai nambah-nambah. Dan ternyata pas saya cek lagi, asam urat sembuh, kolesterol saya yang tinggi. Sampai saya waktu itu bingung, saya mau makan apa, karena kalau saya makan sayuran asam urat saya naik, kalau saya makan misalnya daging kayak gitu, kolesterol saya yang naik gitu. Saya bingung, sampai saya nggak nafsu makan. Dan akhirnya saya ngelihat postingan teman saya, itu Milagros ini dicampur dengan minyak, itu kok bisa nyampur gitu ya. Nah saya penasaran, saya coba, sepertinya ini bisa untuk kolesterol gitu kan. Lalu saya beli, jadi tetangga saya itu ada yang jual udah lama, tapi saya nggak pernah tahu itu apa gitu. Nah setelah melihat postingan dari Facebook, saya beli di tetangga saya itu, dan setelah 3 hari berturut-turut saya minum, yang tadinya berat di bawah belakang kepala saya ini hilang. Jadi badan saya enak gitu untuk kerja gitu, udah nggak ngantuk-ngantuk lagi kayak gitu. Dan sekarang saya nggak tergantung sama obat lagi, dan makan juga enak gitu, bisa makan apa gitu, nggak khawatir badan saya gimana gitu. Jadi kalau udah merasa nggak nyaman, saya langsung minum, dan alhamdulillah paginya badan udah enteng kayak gitu. Nah di sini saya mau menunjukkan cara kerjanya Milagros, tapi saya minta bantuan ibu-ibu, boleh ada yang mau bantu saya? Bantu praktek. Mbaknya mungkin yang pakai kerudung biru. Sini. Saya mau menunjukkan cara kerja Milagros. Jadi Milagros ini punya 3 fungsi utama ya. Fungsi utama yang pertama itu membersihkan racun di dalam tubuh. Yang kedua, mengatur ulang organ tubuh yang rusak. Dan yang ketiga, menambah tenaga. Jadi saya mau tunjukkan gimana sih cara, ini kan air putih ya, air putih murni dari mata air. Jadi nggak mengandung kimia atau buatan mesin juga enggak. Tapi kenapa kok dia bisa membersihkan racun gitu? Gimana caranya gitu? Nah, saya mau tunjukkan. Jadi Milagros ini tutupnya double ya Ibu. Ini dibuka, ditekan aja langsung ditarik. Nah yang disegel itu yang bagian dalam. Di sini airnya benar-benar penuh, karena kalau ada rongga udara itu akan merusak kandungan airnya. Nah jadi bukanya pelan-pelan, dipegangin di leher. Nah ini udah saya buka. Di sini saya gunakan betadine. Ini untuk contoh pewarna. Jadi kalau ibu-ibu di sini sering nggak sih makan mie instan? Ya, mie instan ya. Terus sekarang ini kan zaman praktis ya. Kalau misalnya ibu-ibu males nyambel gitu kan, ada sambal instan ya, yang udah sasetan itu. Nah terus misalnya mau masak sayur juga ibu-ibu males kan, sekarang ada yang udah siap saji gitu ya, yang instan racik itu ya. Nah, padahal kan ibu-ibu tahu kan ya kalau itu sebenarnya ada pengawetnya. Tahu ya. Nah, kalau misalnya
suka minuman instan juga kan itu ada pemanisnya kayak gitu ya, terus ada pewarnanya juga. Nah ini jadi sebagai contoh antioksidannya. Nah terus di sini juga kan sekarang ini polusi udah masuk ke pelosok-pelosok ya Ibu, misalnya apa, orang-orang yang tinggal di